bagaimana sih proses spiritual seseorang ya. Jadi proses spiritual seseorang itu yang akan mereka alami yang biasanya adalah malam kegelapan jiwa. Nah, malam kegelapan jiwa ini benar-benar akan menyita waktu, energi, karena prosesnya panjang sekali, 7 tahun, 8 tahun, bahkan 9 tahun harus dalam kegelapan, harus hidup dalam kegelapan ya. Jadi selama 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun harus berada di dalam kegelapan kehidupannya ya. Bayangin aja kalau udah gelap seperti itu ya, membuat seseorang tersebut ya menjadi tidak berharga dan tak bernilai. Jadi akan mungkin dijauhi, ditinggalkan, bangkrut ya, stres, depresi, hampir gila, hampir mati ya. Jadi akan mengalami malam kegelapan jiwa itu sebelum pada akhirnya dia akan menjadi bintang yang bersinar di tengah malam. Oke. Nah, mengapa seseorang harus mengalami malam kegelapan jiwa ya? Jadi ada 3 alasan mengapa seseorang harus mengalami malam kegelapan jiwa. Yang pertama adalah mental. Nah, sebelum aku bahas tentang mental, kalian perlu bayangin dulu nih ya, nah, pohon kelapa untuk menjulang tinggi dia membutuhkan akar yang kuat. Oke, bahkan akarnya sampai keluar dan banyak sekali ya. Kalau kalian pernah melihat akar pohon kelapa ya, itu banyak sekali ya, sampai muncul ke permukaan ya, keluar dari tanah dan merambat sampai kemana gitu ya. Nah, artinya apa? Untuk mengalami, jadi artinya apa? Unsur kalian mengalami kebangkitan spiritual adalah dimana kalian ingin buat dulu nih akarnya gitu loh ya. Akarnya harus kuat nih sebelum pada akhirnya kalian akan menemukan sesuatu di atas sana ya. Setelah kalian mengalami kebangkitan spiritual, karena setelah mengalami kebangkitan spiritual itu biasanya kalian akan menemukan beberapa kendala. Nah, tapi karena kalian sudah kokoh nih dari bawah, artinya apapun kendala kalian di depan sana, kalian merasa itu hal yang biasa. Secara mental kalian akan dikuatkan, sama halnya pohon kelapa ya, untuk supaya menjulang tinggi ya. Jadi pohon kelapa tersebut harus berproses dulu ya. Jadi malam kegelapan jiwa ini adalah proses kehidupan kamu untuk membentuk mental kamu. Oke. Nah, yang kedua, apa sih unsur dari malam kegelapan jiwa yang kamu alami? Jadi yang kedua ini adalah pada dasarnya manusia ini bersih. Pada dasarnya manusia ini sejak lahir itu bersih, putih ya. Seperti kertas yang baru ya, anak bayi yang tidak berdosa, tidak penuh dogma, tidak trauma, seperti itu ya. Nah, malam kegelapan jiwa ini bagaikan kaca. Ya, kaca itu kan putih gitu. Nah, kaca ini ya pasti menempel debu ya. Debu ini adalah trauma kamu, luka batin kamu ya, mungkin satu pengetahuan yang sudah kamu dapatkan ya, baik itu hal yang negatif ataupun yang positif. Nah, ibaratnya seperti kaca yang banyak debu ya. Malam kegelapan jiwa ini seperti sedang membersihkanmu ya, membersihkan kamu dari hal-hal tersebut. Nah, memang terasa sakit, tapi itu adalah dengan tujuan untuk supaya kamu plong, supaya kamu tidak mendepankan egomu ya, luka-luka batin kamu, mental blockmu, semuanya akan dibersihkan di sana. Jadi itu akan adalah proses. Nah, dimana dalam kegelapan jiwa itu kamu akan merasa, kenapa hidup saya begini, kenapa apa yang selama ini saya ketahui, kenapa tidak sesuai dengan kehidupan aku saat ini, kenapa harus sakit ini, di mana letak Tuhan, dan kamu mulai mempertanyakan dirimu, mempertanyakan sang penciptamu, mempertanyakan orang-orang sekitarmu gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah mental ya, seperti pohon kelapa. Yang kedua itu egomu sedang dibersihkan seperti halnya kaca yang sudah banyak sekali debu-debunya. Dan yang ketiga adalah ya, kata-katanya seperti ini. Bintang untuk bersinar itu membutuhkan gelapnya langit. Artinya apa?
untuk melihat sedikit kebaikan, untuk melihat sesuatu yang bermakna yang ada di dalam diri kamu untuk supaya terlihat. Artinya kamu harus gelap dulu, ya. Contohnya gini, bagaimana kamu tahu bahagia kalau kamu nggak pernah merasakan sakit, kalau kamu nggak pernah merasakan penderitaan? Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah kebahagiaan? Oke. Dan bahkan untuk kamu yang memang beruntung, kamu akan tahu bahwa untuk menjadi bersinar, untuk menjadi seseorang yang mungkin akan banyak manfaat, untuk menerangi, untuk memperindah langit, ya kamu harus mengalami proses kehidupan yang memang gak mudah. Seperti itu, ada yang biasa di dalam dunia spiritual adalah malam kegelapan jiwa. Oke. Dan itu adalah unsurnya. Jadi itu adalah 3 unsur yang bisa aku sharingkan sama kalian tentang malam kegelapan jiwa. Oke. Dan proses spiritual ini memang bertahap, ada fase-fasenya. Jadi proses spiritual ini seperti anak tangga yang memang sudah ada tahapnya, ada prosesnya, ya. Kalian untuk memiliki bakat spiritual, untuk terbangun spiritual secara alami ini akan diberikan, selain diberikan hal-hal yang mungkin menyakitkan, penderitaan, juga akan mendapatkan buah yang manis untuk kedepannya. Jadi jangan pernah untuk merasa rendah terhadap diri kalian sendiri, karena apapun yang kalian alami itu akan menjadi makna untuk kamu kedepannya. Oke. Karena kamu di sini tidak sendiri, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang juga mengalami apa yang kamu alami di sini, ya. Jangan pernah mengutuk dirimu bahwa kamu sendiri yang merasa seperti ini. Tidak, ya. Kami semua orang-orang yang kebangkitan, ya, mengalami kebangkitan spiritual harus mengalami malam-malam kegelapan jiwa. Oke. 3 unsur kenapa seseorang harus mengalami malam kegelapan jiwa sebelum pada akhirnya harus mengalami kebangkitan spiritual. Oke, terima kasih untuk energinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. So thank you, I love you. Next video.